Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya langsung ke Bang Tigor. Bang Tigor, nanti bagaimana mengantisipasi kemudian penerapan kebijakan ini agar tidak banyak bermasalah begitu? Ya, saya setuju tadi. Memang hitung-hitungannya begitu, secara normatif gitu ya, dari fakta yang di lapangan. Yang seharusnya bisa mendapatkan haknya lebih gitu ya, justru dia hanya menggunakannya sedikit, kecil gitu. Yang saya misalnya harusnya cuma 50 karena saya lebih mampu memakainya bisa sampai 100 gitu loh. Saya setuju itu memang harus. Itu nah makanya fokus kita supaya betul-betul ini tercapai gitu loh, Pak. Pilihan strateginya gitu loh. Jangan nanti malah apa ya? Ya saya sih ngelihatnya jangan cuma statement populis gitu loh. Ya. Ini betul-betul begitu. Maka kalau saya tadi bilang setrika aja, sudahlah cabut aja subsidinya, tapi geber. Karena pembatasan gitu lah. Masyarakat kita yang di luar Pulau Jawa, Pak, tidak usah dipersulit, masih sulit, Pak, mengakses BBM gitu loh. Ya, tadi saya dapat kabar dari teman saya dari Kalimantan Barat aja di Sintang, itu sulit, Pak. Pertalite-nya masih 13.000, Pak. Gitu loh. Artinya bukan di SPBU. Iya kan? Nah makanya itu aja masih terjadi gitu loh, Pak. Ya, nah jadi saya lebih suka tegas gitu loh. Ya sudah. Kalau memang misinya seperti itu, saya lebih menggunakan pengguna yang kendaraan pribadi semua disinsentif, buat mereka shifting, fasilitasi betul gitu loh. Kalau ini public transportnya daya beli masyarakat juga akan kok. Akan tersentuh juga karena kan di sini udah bagus. Gitu loh, Pak, hitung-hitungannya. Jadi jangan pakai pengecualian. Saya paling nggak suka soalnya kebijakan itu pengecualian banyak betul nanti kan di permennya ya, Pak ya. Banyak betul. Oke. Ya, antisipasinya mungkin supaya nanti tidak begitu banyak ya, masalah. Kalau sekarang menurut saya belum cocok itu mau diterapkan. Oke. Ya karena situasinya memang tadi kita sambil ngobrol kan, yang tengah ini bukan pura-pura miskin, Pak, sekarang. Jadi baiknya momen yang tepatnya kapan menurut Bang Tigor? Ya, kalau hitung-hitungannya kan 2027 katanya akan mulai pulih gitu ya. Ya kita hitung aja kan banyak teman-teman yang bisa membantu menghitung itu gitu loh. Baik, oke. Pak Rahmat, momennya apakah memang itu juga dipertimbangkan? Kenapa kemudian saat ini di tengah kemudian kalangan menengah, kelas menengah ini jumlahnya terus turun begitu? Ya, makanya alasannya kenapa kita tidak melakukan kebijakan yang tadi ya, ekstrim mungkin seperti itu ya. Ini kan sangat berubah. Jadi yang kita lakukan adalah improvement dari kebijakan yang ada. Awalnya hari ini solar, mungkin kita mau tambahkan bensin. Supaya apa, kita bisa dapat data yang lebih baik. Kemudian nextnya yang masyarakat ini sebenarnya pengecualian tadi ya, dimaksud pengecualian sebenarnya mainstream malah mereka. Yang kita kecualikan malah yang 6-7% kendaraan yang kita anggap mungkin yang paling nggak cocok disubsidi lah sebenarnya. Jadi kita mungkin apalagi pemerintahan ini kan akan berganti, tapi ini PR pemerintahan sekarang ya, kita ingin menyelesaikan PR kita dulu menuju arah improvement ya, mungkin nanti administrasi selanjutnya kalau ada kebijakan yang lain untuk improve dari yang sekarang, tentunya itu adalah haknya pemerintah yang selanjutnya. Oke, baik. Pak Satya, mungkin kalau dari dinamikanya sendiri, ini rencana umumnya bagaimana? Kalau saya melihat sosialisasi menjadi kunci ya di sini. Karena sosialisasi pemahaman bahwasannya kesadaran lingkungan, itu kan tidak semuanya. Orang tidak merasa bahwasannya perpindahan menuju ke BBM yang lebih bersih itu penting. Karena yang ada di pikirannya itu adalah bagaimana kemampuan dia membeli daripada BBM. Sehingga kalau naik sedikit sudah ada satu protes. Misalkan, itu menurut saya lebih banyak kepada pemahaman, sosialisasi. Kebijakan itu akan berhasil apabila sosialisasinya cukup. Sosialisasinya macam-macam aspeknya, sosialisasi mulai pemahaman teknologi, ya bahwasannya ini akan menuju kepada yang lebih baik. Sekarang misalkan untuk orang menggunakan EV aja kan mindsetnya tidak di sana, dia takut. Dia takut purna jualnya, dia takut apakah betul nih aku bisa jalan sampai 500 kilo. Padahal produk yang baru sekarang bisa sampai 800 kilo. Kalau dari Jakarta sudah bisa sampai Surabaya, Pak.
Yang tadinya kita berpikir harus nginep di Semarang karena mesti ngecas di sana, ternyata sekarang sudah bisa sampai ke Surabaya. Itu fakta, Pak. Dan betul-betul sudah ada kemurahan daripada pemerintah seperti pajak tahunannya relatif sangat mungkin 0 kali, Pak ya. 10%. Boleh digunakan 10%. mikrofonnya Pak Rahmat. Jadi saya pikir hal-hal itu membuat orang juga menyadari itu. Yang tidak kalah penting sekarang adalah bagi mereka yang masih bertahan dengan BBM, dia belilah BBM yang memang environmentally friendly. Jadi yang Euro 4 yang memang harganya nanti pasti tidak akan semurah daripada BBM yang bukan standarnya Euro 4 karena sulfurnya dia rendah. Ya, kalau itu sudah ada, menurut saya pemahaman seperti itu sudah ada. Saya yakin shifting pikiran daripada masyarakat untuk menuju ke yang lebih bersih itu akan bisa dijamin. Oke, singkat saja mungkin Pak, apakah 1 Oktober ini nanti akan fix? Sudah akan diterapkan? Kebetulan karena peraturannya adalah Permen ESDM, ya kita ikut arahan Menteri ESDM. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Pak Satya, Pak Rahmat, Bang Tigor telah bergabung di malam hari ini di Indonesia Business Forum. Kita masih menunggu apakah Oktober nanti akan diterapkan kebijakan soal pengetatan BBM subsidi jenis Pertalite. Tadi sudah ada bocoran sedikit dari Pak Rahmat ya, pengendara motor aman dipastikan akan dapat subsidi. Kemudian angkutan online juga tadi sudah dibocorkan, tapi kita masih menantikan aturan lengkapnya nanti seperti apa. Saya Putri Windasari pamit, terima kasih. Sampai jumpa.